Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, bacaan Injil berbicara tentang debat tentang hari Sabat. Bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempunyai niat yang jahat, yang buruk terhadap Tuhan Yesus. Mereka mengamati kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan Tuhan Yesus bisa membaca pikiran mereka. Ini kan kemampuan yang dimiliki oleh Allah, bisa membaca, mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia. Dan Tuhan Yesus mengetahui pikiran jahat dari orang-orang Farisi dan ahli kitab. Kemudian Tuhan Yesus menempatkan seorang yang mati tangan kanannya, menempatkan di tengah, dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya. Dan akhirnya pasien kasih Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangan kanannya tidak berfungsi,
yang sakit. Dan tindakan Yesus ini dimengerti sebagai tindakan baik, ya, perbuatan baik dan menghidupkan. Tentu bagi orang dewasa, ya, tangan kanan ini menjadi simbol, ya, pekerjaan, ya, menghidupkan. Kalau tangan kanan tidak berfungsi, ya, ini menandakan, ya, seorang tidak punya arti dalam hidupnya, ya, mati. Namun Tuhan Yesus, ya, menyembuhkannya. Maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendobrak kepicikan atau juga kekakuan, kesempitan, penafsiran yang salah, ya, tentang hari Tuhan oleh orang-orang Farisi dan ahli kitab. Maka kita diberi teladan, ya, dari Tuhan Yesus, meskipun ada tantangan, rintangan, ya, untuk berbuat baik, ya, untuk menyelamatkan orang, ya, Tuhan Yesus tetap, ya, melakukan, meskipun yang dihadapi oleh para pemimpin agama, ya, para penguasa. Maka kita pun melalui sabda Tuhan ini, ya, diajak, ya, dalam hidup kita untuk selalu berbuat baik, ya, melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang menyelamatkan, ya, sesama kita, membawa sesama kita, ya, kepada, ya, keselamatan, kepada kehidupan.